Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar komputer. Yang pertama, konsep dasar komputer. Pada awalnya, komputer berasal dari kata komput yang berarti menghitung. Kata komput tersebut menggambarkan orang-orang yang melakukan perhitungan aritmetika, baik menggunakan mesin atau tanpa mesin. Kemudian, kata ini dipindah artikan menjadi mesin itu sendiri. Maka, tidaklah salah jika kita berbicara tentang komputer, pasti yang ada di benak kita adalah mesin yang dapat digunakan untuk mengetik atau menulis, mengirim, dan menerima, serta dapat mengelola dan menyimpan suatu data. Dalam komputer ada 3 istilah penting, yaitu input data, pengelola data, informasi atau output. Yang kedua, sejarah penemuan komputer. Kata komputer sangatlah akrab dengan seorang ilmuwan yang bernama Charles Babbage, karena beliau adalah penemu komputer pertama kali yang telah banyak memberikan karyanya pada masyarakat, khususnya di bidang komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1945, di mana kala itu manusia membutuhkan alat untuk mengelola dan menghitung data serta menyimpan data tersebut. Dari sinilah komputer terus berkembang hingga menjadi beberapa generasi sampai saat ini. Yang ketiga, perkembangan komputer. Perkembangan komputer ini terdiri dari 4 generasi. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Karena tabung vakum ini terbilang dapat menghantarkan panas dan membutuhkan daya listrik kuat untuk mengoperasikannya, sehingga tidak efektif jika ingin digunakan saat ini. Komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai tahun 1965. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor yang diganda-gandakan adalah menjadi cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Dan alat yang digunakannya cenderung lebih kecil dan tidak menghantarkan panas yang berlebihan. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan teknologi integrated circuit atau biasa disingkat dengan ICS. Komputer generasi ketiga masih menggunakan transistor, hanya saja telah diminiatur dan diletakkan pada IC yang terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor yang telah digunakan dan telah menggunakan keyboard sebagai alat pengetikan yang sangat berbeda dari 2 generasi sebelumnya. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai saat ini atau sampai sekarang. Komputer generasi keempat inilah yang kita gunakan sampai saat ini. Menggunakan mikroprosesor yang menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip kecil. Komputer generasi keempat ini diciptakan oleh Intel 4004 yang menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil yang menjadikan cikal bakal komponen inti dari perangkat komputer. Adapun komputer modern untuk pertama kali adalah
dari perusahaan IBM yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan. Yang keempat, pemanfaatan komputer. Komputer juga dapat dimanfaatkan di berbagai bidang. Di antaranya yaitu, yang pertama, bidang pendidikan. Komputer pada bidang pendidikan dapat digunakan untuk membuat database, data siswa dan pegawai. Yang kedua, akses internet untuk menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk administrasi surat dan menyurat. Yang keempat, sebagai media pembelajaran guna menampilkan materi pembelajaran online khususnya pada situasi seperti ini atau musim pandemi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua, bidang industri. Kegunaan komputer di bidang industri ini telah meluas digunakan karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau pengawasan proses kerja industri lainnya. Yang ketiga, di bidang kedokteran. Contoh pemanfaatan komputer di bidang kedokteran adalah alat yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan pasien. Penggunaan komputer dalam dunia kedokteran ditandai dengan penggunaan sistem CAD atau Computerized Axial Tomography. Yang pertama kali pada tahun 1973 untuk membuat gambar otak. Sekarang, CAD digunakan untuk mengambil seluruh organ tubuh yang lainnya. Yang keempat, pada bidang pemerintahan. Komputer sangat dibutuhkan dalam urusan pemerintahan guna mengontrol dan menyelesaikan tugas-tugas negara, baik yang berkaitan dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya pengontrolan hubungan kerja antara negara kita dan negara lain. Itulah tadi beberapa pemanfaatan komputer dari berbagai bidang. Namun masih banyak lagi bidang-bidang lainnya yang dimana komputer dapat digunakan. Selanjutnya yang kelima, komponen utama sistem komputer. Dalam komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan pengguna atau user. Yang pertama, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah data elektronik yang disimpan dalam komputer yang dapat diolah atau mengelola suatu perintah dari pengguna atau user, dan merupakan komponen yang tidak berwujud namun dapat dilihat, tapi tidak dapat diraba, yang menjadi jembatan antara user dan hardware. Software juga memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas sebagai sistem operasi, aplikasi, pengendalian perangkat keras, atau perkakas pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan alat elektronik yang dapat dilihat dan diraba dan dapat dirangkai atau disusun menjadi satu kesatuan personal komputer atau biasa disingkat dengan PC. Adapun komponen perangkat keras adalah RAM, CPU, hard drive, input device, dan output device yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang ketiga adalah user atau brainware. User atau brainware dalam hal ini adalah kita atau seseorang yang sedang menjalankan suatu program aplikasi pada komputer. User atau pengguna komputer ini juga memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah operator atau orang-orang yang hanya mampu menjalankan komputer saja atau menggunakan program. Dan yang tingkatan-tingkatan yang lainnya adalah programming dan analis. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang konsep dasar atau pengenalan dasar komputer. Selanjutnya, saya akan menampilkan gambar dari 4 generasi komputer.
yaitu komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, dan komputer generasi keempat yang dimodifikasi hingga menjadi laptop seperti yang kita gunakan saat ini. Dan adapun gambar sebagian kecil dari perangkat keras atau hardware, yakni ada keyboard, ada mainboard, dan lain-lainnya. Dan adapun gambar sebagian kecil dari perangkat lunak atau software, yang dimana perangkat lunak ini bisa berbentuk aplikasi seperti yang kita gunakan untuk membuat suatu persentase atau yang kita gunakan untuk mencari materi atau menonton seperti YouTube, Google, Facebook, Mozilla, dan lain-lain. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.